pertarungan yang cukup sengit. 46 Herjun Atna Firdaus, ini dia pembalap yang tentunya bersama Astra Honda Racing Team, dan sudah bersiap, bahkan support terus diberikan oleh timnya dari Astra Honda Racing Team. Sementara di grid berikutnya ada Wahyu Nugroho, Yamaha Piccoli Global Ondolomon. Selamat berlomba Wahyu Nugroho. Dari Wahyu Nugroho kita bergeser pada pembalap berikutnya yang tentunya kembali akan tampil. Ada 38 Yamaha Niti Racing Piccoli DRS Dynavolt RCB AHRS HDS Racing. Siapa lagi kalau bukan Arai Agaska Dibani Laksana. Selamat siang teman-teman dari Lombok, teman-teman dari Mataram, dukung pembalap Anda 38 Arai Agaska. Sementara di belakang ada Muhammad Warosi Torekutullah, Yamaha Piccoli Global Ondolomon DRS, yang hari ini nampaknya disupport juga oleh Bapak Erik Saputra di sana. Terlihat jelas tengah bersama sang pembalap. Ya, kita akan tunggu di 3 menit di siang hari ini jelang pemberangkatan mereka dalam start prosedur. Silakan kru untuk bisa meninggalkan tempat. Satu pembalap dengan satu kru saja. Kawan kami dari Piccoli boleh dipercepat. Ya. Satu rider dengan satu kru. Rekan-rekan mohon diperhatikan, sekali lagi satu rider dengan satu kru. Ya, ini ada pertarungan yang cukup berat tentunya. Wahyu Nugroho, Herjun Atna Firdaus dan Arya Agaska Dibani Laksana. Ketiganya akankah berpeluang untuk menjadi yang terbaik? Oke, warm up akan segera dilakukan. Engine sudah dalam posisi on. Fokus mereka sudah tertuju pada lintasan dan juga karakter motor semoga seimbang, dapat dipacu dengan baik di race kali ini. Ya, kita saksikan bersama warm up lap 1 putaran. Inilah kelas nasional Super Sport 600 cc race 2. Pemanasan 1 putaran tentunya akan berarti sekali bagi seluruh pembalap untuk bisa mendapatkan settingan yang sempurna, kemudian juga mendapatkan torsi yang bagus nantinya di saat menjalani race, serta beradaptasi dengan karakter motor ini setelah dipacu pada beberapa sesi sebelum race kedua. Seperti pagi tadi ada warm up, kemudian ada super pole. Ini tentu akan berbeda karakter motor ini, apalagi cuaca yang siang hari ini
trek temperaturnya sudah naik pada angka 52,4 derajat Celcius. Begitu panas di atas trek atau trek dari Mandalika ini dalam kondisi yang begitu panas menyengat. Mr. Johannes Luki dan seluruh manajemen Departemen Motorsport dari Astra Honda Racing terlihat di sana bersiap untuk memantau jalannya balapan dari Herjun Atna Firdaus Nasional Super Sport 600 cc. Persiapan akan segera dilepas dari Dara Gapura Start di Pertamina Mandalika Racing Series Race 2 Super Sport 600 and go! Wow, cepat sekali. Namun saudara, aksi dari Herjun Atna Firdaus langsung coba ditinggalkan oleh 3 pembalap yang mempercayakan logo Garputala pada motornya. Sementara si kepak sayap Honda sendirian di sini adalah Herjun Atna Firdaus. Kalau kita perhatikan bersama-sama nampaknya 4 pembalap yang berlaga saat ini adalah kesempatan mereka untuk benar-benar lebih akrab dengan karakter sirkuit Mandalika untuk menghadapi next event yang tentunya membutuhkan konsentrasi karena harus bertarung dengan pembalap-pembalap luar negeri. Dan kini kita perhatikan 3 pembalap nampak jelas sekali dipimpin oleh pembalap Arai Agaska di Bani Laksana, sang Gading Putra. Oke, kita lihat bersama-sama sang Putra Gading nampaknya mulai diambil alih keberadaannya oleh 89. Ada Wahyu Nugroho 36. Ada pembalap Muhammad Fairosi Torekotuloh mencoba untuk masuk. Dengan kecepatan yang begitu bagus, pembalap Fairosi Torekotuloh berusaha untuk menekan laju motornya lebih kencang lagi, menghindari tekanan-tekanan dari area Gaska. Ia mencoba karena mengambil alih keberadaan pembalap Wahyu Nugroho, akan gak berhasil. Cepat sekali berkelebat di darat tikungan terakhir. Wahyu Nugroho, Muhammad Fairosi, area Gaska, Herjun Atna Firdaus. Inilah motor-motor dengan spesifikasi 600 cc Super Sport yang Anda saksikan. Masuk dari darat tikungan dengan penuh keberanian dan dapat kita rasakan bersama-sama betapa penuh pertimbangannya Herjun Atna Firdaus untuk bisa berada di deretan terbaik. Ia tentu tidak akan main-main. Herjun Atna Firdaus dalam mengontrol laju motornya sangat-sangat cekatan. Ia sangat memperhatikan bahwa 3 pembalap di depannya bukanlah lawan yang enteng. 3 pembalap di depannya ini bisa saja mengalihkan keberadaan dirinya dari lintasan jika terlalu dipaksakan untuk mengambil celah yang terbuka sedikit. Oke, kita lihat bersama-sama saudara. Herjun Atna Firdaus nampaknya sudah tidak begitu sabar ini kalau kita perhatikan, akan mencoba untuk memasuki daerah posisi ketiga yang dimiliki oleh Arai Agaska di Bani Laksana. Dan kita nantikan sisa putaran yang ada baru memasuki lap awal. Tentunya banyak teka-teki yang masih belum terjawab. Akankah pembalap dari tim Yamaha Niti Racing Piccoli DRS Dynavolt RCB AHRS HDS Racing ini akan menjadi yang terbaik bersama Muhammad Fairosi Torekotuloh Yamaha Piccoli Global Ondolomon DRS, di mana saat ini pembalap-pembalap ini berada di posisi yang amat bagus. Oke, 4 pembalap saudara berada di dalam lintasan. Jarak mereka begitu seimbang.
Dan di sini tinggal bagaimana skill dan juga stamina dari para pembalap-pembalap ini untuk bisa melanjutkan motornya dengan baik. Karakter motor Super Sport tentunya akan lebih berbeda dengan sport-sport lainnya yang Anda saksikan sebelumnya. Cepat sekali. Di sini 89. Ada sedikit perhitungan karena laju kecepatan Fairosi sudah semakin dekat. Bahkan kali ini pun akhirnya dibuang begitu saja. Posisi terdepan dari pembalap Wahyu Nugroho ditarik mundur oleh pembalap 36 Muhammad Fairosi. Oke, ini dia Fairosi Torekotullah yang berada pada posisi depan. Kemudian ada Are Agaska di Bani Laksana. Baru ada Herjun Atna Firdaus. Sementara Wahyu Nugroho turun keberadaannya pada posisi yang keempat. Sedikit saja Wahyu Nugroho melakukan kesalahan, langsung turun jauh posisinya di posisi yang keempat. Kini kita saksikan 3 lap sudah dilalui. Artinya tinggal 7 putaran dari 10 lap yang harus diselesaikan. Herjun Atna Firdaus masih tetap tenang. Herjun Atna Firdaus memahami bahwa putaran masih cukup panjang. Ia tidak akan gegabah untuk berada di posisi depan lebih awal. Saya yakin Herjun Atna Firdaus masih mampu untuk melakukan perlawanan, pergeseran posisi pada pembalap-pembalap yang ada di depannya, yakni Muhammad Fairosi dan Are Agaska di Bani Laksana. Dan kini kita rasakan Are Agaska di Bani Laksana nampaknya sudah menjadi target bagi Herjun Atna Firdaus. 89 mencoba untuk mencari celah, guncangan terjadi. Menjadikan impact yang tidak baik tampaknya bagi pembalap Wahyu Nugroho dari apa yang ia lakukan pada pembalap Herjun Atna Firdaus. Kita nantikan saudara putaran yang terus berjalan. Dan Muhammad Fairosi merupakan pembalap yang begitu aman untuk berbicara berada pada posisi depan. Dan ada harapan besar pembalap asal Mataram di sini akan mulai berbicara nampaknya. Are Agaska di Bani Laksana. Are Agaska Yamaha Niti Racing Piccoli DRS Dynavolt RCB ARS HDS Racing terlihat jelas sekali mulai merapatkan motornya dengan pembalap Fairosi. Di sini akankah berhasil? Dan nampaknya Fairosi semakin berpeluang untuk dipindahkan posisinya oleh pembalap tuan rumah Are Agaska di Bani Laksana. Are semakin dekat. Are mulai membaca karakter dari Fairosi. Akankah dipaksakan di sini? Tampaknya belum ada celah yang aman bagi Are. Coba paksakan diri. Namun Are kembali mengontrol laju motornya dengan cermat. Dan di belakang area Agaska, di sini ada kekuatan yang mulai berbicara yang harus diantisipasi munculnya Herjun Atna Firdaus. Herjun Atna Firdaus yang punya perhitungan. Astra Honda Racing Team tentunya memiliki target yang sangat bagus. Di sisa 6 putaran terakhir, di sisa 6 lap terakhir, ada gejolak yang mulai terasa. Herjun Atna Firdaus mulai memuncak. Ia mulai melakukan penekanan sedikit lagi pada pembalap Are Agaska di Bani Laksana. Akankah berhasil? Tikungan terakhir di sini, sektor terakhir coba dilalui. Speed coba ditingkatkan kembali. Dan kita dapat merasakan betapa terkuras konsentrasi dari masing-masing pembalap untuk bisa berada pada posisi yang aman dengan dibayang-bayang tekanan-tekanan pembalap-pembalap lainnya. Performa yang begitu bagus masih dimiliki oleh pembalap 36 Muhammad Fairosi Torekotullah
pembalap kelahiran Kota Lumajang, Jawa Timur yang memiliki kartu izin start Jawa Barat saat ini berada pada posisi ujung tombak perjalanan. Ada dua rival berada di belakangnya, Area Gaska Dibani dan juga Herjun Atna Firdaus. Herjun, Herjun Atna Firdaus tidak mampu untuk bisa melakukan perlawanan. Dan kini Area Gaska mencoba melakukan overtake, namun disambar kembali. Nampaknya Herjun akan mencoba memaksakan diri. Perhatikan dari beberapa tikungan. Oke, set by set, duel mulai tercipta. Ini ada gerakan-gerakan yang mulai memanas dari antar pembalap yang tengah melaju. Perhatikan penonton sekalian, di sini Fairosi Torekotulo mencoba lepas, namun di bawah bayang tekanan dan juga tenteraman dari sekepak sayap Honda Herjun Atna Firdaus. Sedikit lagi, di sini trek panjang kembali dilalui. Apakah R pertama akan bisa dimasuki dengan mudah oleh Herjun Atna? Masih harus bisa bertahan. Herjun Atna Firdaus sedikit mengontrol laju dari riding style yang kita lihat bersama. Nampaknya ia belum begitu antusias untuk benar-benar melakukan perlawanan di sisa putaran yang masih cukup panjang, yang bisa saja merubah kedudukannya justru di akhir episode. Coba ia lakukan penahanan sedikit saja. Ia bertahan dengan bagus, dan nampaknya di sini Herjun Atna Firdaus dikepung oleh dua pembalap. Berhasil Herjun Atna, Area Gaska. 36. Muhammad Fairosi kembali berada di depan, sambar saja si kepak sayap Honda. Herjun Atna mulai memberanikan diri merespon apa yang dilakukan oleh pembalap-pembalap yang berada di sisinya. Perhatikan bersama saudara, gerakan-gerakan yang cukup menegangkan masih dapat kita nikmati siang hari ini, dan serunya perebutan posisi utama antara Herjun Atna Firdaus, pembalap Honda yang di bawah tekanan dari 3 pembalap Yamaha yang saat ini berada di sana. Oke, 3 lap lagi, 3 putaran lagi saudara. Mereka mencoba untuk mengontrol, melakukan slipstream, kemudian bertahan dan mencari celah. Kita perhatikan pembalap yang berada di urutan kedua. 1 kali panjang motor jaraknya nampaknya dari sisi dalam. Akankah coba dipaksakan? Akankah dibalas kekalahan Herjun Atna Firdaus? Akankah direbut kembali Herjun Atna Firdaus? Sedikit lagi memiliki kesempatan, berpeluang untuk menggeser lawannya yang sudah berada di depannya. Fairosi, Muhammad Fairosi Torekotulo. 89 nampaknya akan berhasil dari sisi kanan. Sayang sekali apa yang dilakukan oleh Herjun Atna Firdaus belum membuahkan hasil. Namun masih ada penampilan dari 38 Area Gaska bersama Muhammad Fairosi yang masih memanjakan pandangan mata Anda. Perhatikan pembalap 89 di urutan yang keempat. Ia nampaknya juga sudah penuh dengan perhitungan untuk bisa melakukan perlawanan. Dan teman-teman yang berada di rumah, inilah pengambilan gambar kami dari udara, di mana keempat pembalap ini memiliki ambisi dan target yang sama, dan memasuki 2 putaran terakhir, 2 lap terakhir. Gonjang ganjing perebutan posisi terus terjadi. Kita akan merasakan
Arai Agaska di Bani Laksana. Lombok berbicara, Mataram berada pada posisi yang begitu bagus. Pembalap tuan rumah si Raja Kecil Mandalika saat ini berada pada posisi terbaik. Yamaha Piccoli Global Ondolomon DRS melajukan motornya. Anak panah yang lepas dari busurnya cepat sekali. Ia berada pada posisi yang begitu gemilang. Akankah kembali berhasil pembalap Arai Agaska di Bani Laksana untuk mempertahankan laju motornya di deretan depan, karena ada tekanan dari 36 Rossi dan juga laju pembalap Herjun Adna Firdaus yang bisa saja merubah pertarungan justru di lap-lap terakhir. Inilah 2 putaran penutup, 2 lap penghujung. Di sini kita merasakan gejolak perebutan posisi yang begitu panas, gengsi yang luar biasa. Inilah pertaruhan ATPM tentunya antara Yamaha dan juga Honda tengah bertarung dengan speed yang begitu kencang. Mereka mengasah nyalinya dari jarak tikungan. Arai Agaska di Bani Laksana berada pada posisi yang begitu bagus. Ia bertahan. Si Kanak Sasak dari Lombok nampaknya kembali muncul setelah Aldias Axel Ismaya. Ada nama Arai Agaska di Bani Laksana. Di sini Arai Agaska begitu cemerlang untuk mengatur laju motornya, walau di bawah tempaan atau tekanan-tekanan dari para pembalap-pembalap lainnya. Ia tetap begitu tenang. Ricky Sitompul, the last lap for you. Last lap Super Sport 600cc. Dan saat ini kita bisa melihat 4 motor yang sedang Anda hadirkan tepatnya di lintasan dari Mandalika Racing Series. Flowing section saja di sana menggunakan ban daripada Pirelli Diablo Rosso, dan terlihat mereka begitu nyaman. The fastest rider on the track baru saja melakukan overtaking. Apa gerangan yang terjadi dengan seorang Peros Kuncir? Dia langsung mundur teratur ke belakang sana. Apa gerangan yang terjadi? Apa ada masalah dari motornya yang membuat dirinya langsung berada di belakang bahkan seorang Wahyu Nugroho, sang juara nasional 2025 kemarin. Wahyu Nugroho saat ini juga akan kembali lagi memberikan tekanan kepada seorang Herjun Adna Firdaus. Herjun, the fastest rider on the track, Super Sport 600cc, yang merupakan juga riset ataupun juga merupakan juga untuk bisa mempersiapkan diri dari Asia Road Racing Championship. Herjun nampaknya hampir tidak bisa melakukan late breakingnya, bahkan agak sedikit goyang untuk Herjun. Dan kali ini pemenang pertama ataupun juga kemenangan pertama untuk Saksak Boy. Konsisten yang baik dari Saksak Boy, konsisten yang baik dari Arai Agaska di Bani Laksana, konsisten dan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, dan saat ini dibuktikan dengan baik bahwa ayo